Banyak yang sekarang juga ngaku-ngaku ustad, menggadang-gadang dirinya seolah-olah dirinya mengakui dirinya itu ustad, tapi bacaannya masih pada salah. Apalagi berani berfatwa, salah kaprah jadinya. Kita benerin aja dulu bacaan Qur'annya. Ini fenomena akhir zaman. Banyak sekarang umat Islam yang tidak mau berlatih Al-Quran. Mereka lebih fasih berlatih bahasa Inggris. Mereka lebih fasih berlatih dengan mesin-mesin industri. Mereka lebih fasih berlatih dengan gadget mereka. Tapi Al-Quran yang menjadi pedoman hidup seorang mukmin itu ditinggalkan. Sehingga banyak orang-orang yang mengaku Islam, mengaku beriman, mereka tidak bisa membaca Al-Quran, mereka biasa saja, mereka anggap tidak masalah. Banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada hari akhir. Kan kitab Allah Al-Quran wajib diimani. Akan tetapi ketika mereka mengaku Islam, ya, senang demo atas nama bela agama, atas nama inilah, ada yang ya ada macam-macam gitu. Tapi dirinya sendiri membiarkan Al-Quran. Dia tidak berupaya untuk mempelajari Al-Quran dengan fasihah, dengan baik dan benar. Maka berarti keyakinannya itu dusta, pengakuannya itu merupakan kebohongan. Apa tidak malu nanti di hadapan Allah Ta'ala kalau bahasa-bahasa lain kita fasih, bahasa-bahasa IT kita fasih, bahasa-bahasa industri kita fasih, bahasa Jepang, bahasa Inggris kita fasih, bahasa Prancis. Tapi Al-Quran, bahasa Al-Quran kita tidak fasih. Bahasa cinta, gombalanmu itu loh bro, ya, fasih luar biasa. Diulik bagaimana bahasa-bahasa gombal, terus bahasa-bahasa katanya bahasa-bahasa gaul. Tapi kenapa bahasa Al-Quran tidak diulik? Bahasa Al-Quran tidak dipelajari, tidak bersungguh-sungguh. Bahasa-bahasa perbankan, perekonomian, bahasa-bahasa perdagangan, kita terus dengan mudah, ya, pelajari mudah. Bahasa komputer kita mudah dan kita bersungguh-sungguh. Tapi kenapa bahasa Allah, bahasa Al-Quran, kalamullah, kita ngaku Islam, ngaku iman, tapi enggan mempelajari Al-Quran dengan lebih baik. Sampai umur sekarang kita seolah-olah tidak mempedulikan Al-Quran. Sehari-hari di rumah kita ada Al-Quran, kita bisa membeli Al-Quran banyak, tapi nyatanya tidak berupaya membacanya dengan fasihah, dengan benar, dengan baik, dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Yang kita baca Al-Quran, ada di dalam Al-Quran isinya warattilil Qur'ana tartila. Tapi kita enggak mau membaca Al-Quran dengan tartil. Padahal yang kita baca Al-Quran dan di dalam Al-Quran ada kalimat warattilil Qur'ana tartila. Wajib kita membaca Al-Quran dengan tartil. Banyak orang yang sekarang itu merasa cukup, padahal salah. Banyak sudah merasa cukup dengan bacaan Qur'annya, padahal salah. Apalagi menjadi imam di dalam sholat, masih salah kaprah, sudah bangga diri, sudah besar hati. Itu banyak seperti itu. Sombongnya tidak mau datang mengaji kepada orang yang memang memiliki sanad ilmu Al-Quran, yang fasihah bacaannya. Kenapa? Hanya karena kita sudah dewasa, hanya karena kita lebih tua dibandingkan orang yang memiliki ilmu Al-Quran itu. Padahal kita salah. Cek Sunda mata taleg togan, lahan dosa, membiarkan diri kita tidak mau kenal dengan Al-Quran dengan baik, tidak membaca Al-Quran dengan baik, kita tidak mau belajar, dosa.
Dosa ketika salah membaca Al-Qur'annya, dosa kedua meninggalkan thalabul ilminya, meninggalkan belajar tajwidul Quran, tahsinul Quran. Dosa. Merasa cukup padahal masih salah. Banyak yang sekarang juga ngaku-ngaku ustad, menggadang-gadang dirinya seolah-olah dirinya mengakui dirinya itu ustad, tapi bacaannya masih pada salah. Apalagi berani berfatwa, salah kaprah jadinya. Kita benerin aja dulu bacaan Qur'annya. Ini fenomena akhir zaman. Lantas bagaimana mungkin kita bisa mengikuti jalan-jalan para ulama, jalan para aulia? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pelajari lagi. Coba kita datang kepada orang yang alim. Saya mau ijazah Al-Fatihah dong. Saya mau dibenahi Al-Fatihahnya. Minta tolong. Gak apa-apa. Sampai 3 bulan terus berturut-turut. Karena kita mungkin sudah terlalu tua, lidahnya sudah terlalu kaku. Kaku karena dosa, bicara-bicara jorok, bicara yang buruk. Hal-hal yang haram selalu terlintas di lisan kita sehingga kalamullah tidak mau nempel. Itu kekakuan itu akibat dosa. Bahkan ketika oleh gurunya, sini keluarin dulu lidahnya, ditarik dulu peregangan, ditarik-tarik lidahnya supaya lemes lagi. Gak apa-apa, harus rito. Kalau memang benar sungguh-sungguh, tidak akan marah kita. Silahkan tarik, gak apa-apa, ditarik-tarik, diurut tuh lidahnya supaya benar nggak kaku. Kebanyakan dosa sampai seperti itu, ya. Dan pernah saya lakukan seperti itu. Orang-orang mengajar orang-orang dewasa yang mungkin kehidupannya kelam sebelumnya, sempat kenal Al-Quran tapi kaku. Akhirnya saya tarik lidahnya, tarik, saya urutin gitu ya, tarik. Setelah ditarik bisa lancar dengan izin Allah, karena mungkin kaku. Saya tarik, saya pegang pakai burdah saya supaya nggak licin, tarik, diurut lagi itu, lepasin lagi sampai keluar air mata, tarik lagi. Tapi jangan asal tarik, kalau lidah orang copot lagi dah. Sambil didoain, Allahumma fassih lisanahu, ya Allah fasihkan lisannya dia, biqiraatil Qur'anil azim, seperti itu, bijahi nabiyikal karim, biqudratikal rahim. Baca doanya sambil kita minta kepada Allah, ya Allah fasihkan lisan orang ini supaya semakin banyak orang yang benar membaca Al-Qur'annya. Ya, tapi ya harus benar kitanya, i'tiqad kitanya kepada Allah harus benar. Nah, alhamdulillah bukan satu orang saja, ada banyak yang telah dibegitukan. Ternyata alhamdulillah yang tadinya kaku, keluh, lidahnya kemudian tidak lama saat itu pula Allah berikan lancar, ya. Kekakuan itu berkurang kekakuannya. Tapi terus harus dilanjutkan terus sampai akhirnya lemes kembali, lidahnya lancar kembali. Warattilil Qur'ana tartila. Yo, pelajari Al-Qur'an. Perbaiki lagi bacaan Qur'annya. Perindah lagi. Bersungguh-sungguhlah dengan kalamullah. Jangan kita hanya terus meminta kepada Allah, terus menerus kita memaksa Allah memberikan apa yang kita inginkan. Tapi perintah Allah agar kita seorang mukmin membaca Al-Quran dengan tartil, kita tidak dihiraukan perintah itu. Kita enggan mengikuti perintah Allah, tapi selalu kita memaksa Allah supaya mengikuti keinginan kita. Berarti kita ini selama ini gak sopan, gak punya adab sama Gusti Allah. Pantesan doa-doa banyak yang gak diijabah. Karena apa?
Selalu keinginan kita yang dipaksakan kepada Allah, tapi keinginan Allah kita nggak pernah berupaya memaksakan diri untuk ngikutin keinginan Allah. Itulah songongnya kita, songong, tidak sopannya kita, tidak punya adab kepada Gusti Allah. Coba introspeksi diri. Semoga kajian kita malam hari ini bermanfaat, walau tidak banyak, yang penting meresap ke dalam jiwa dan mau mengamalkannya.